udah 0,85 ini. Artinya di jangka pendek itu jadi memang harus diatur, makanya perlu investigasi secara mendalam di kementerian apa sih yang membuat APP tinggi. Jadi perkiraan kita, bahkan manajemen KPEX setelah kita ketemu malah disampaikan kami turunkan harga pun sesuai yang kita pasti belum tentu KS juga untung, karena sudah banyak gandulannya dari bunga pinjaman yang tiap bulan dibayar hampir kurang lebih 50 M, itu kan dimasukkan ke HPP sehingga sulit bersaing. Apalagi regulasi pemerintah kita kan nggak berpihak tuh, biaya masuk itu maksimal 5%. Bagaimana Amerika memproteksi 20% biaya masuknya, Malaysia, Thailand, kita 5%, bahkan ada yang namanya borong itu 0% disesati. Nah itu juga yang membangun. Nah ini yang memang kita dari kementerian pengen, kita berharap secara komprehensif ini perusahaan negara plat merah ini benar-benar terselamat. Karena kalau kita melihat bagaimana zaman Soekarno dulu membela ya, zaman Trikola supaya ada perusahaan baja di negara kita sebagai kebanggaan ya, apalagi ada di Al-Quran itu kan, Al-Hadid, bagaimana pentingnya besi ini, itu Pak yang kita. Terus kita ini serikat pengen juga bahwa anak cucu kita ini masih melihat keberadaan Kratos Steel. Ini posko sudah berdampingan nih, kekuatan ekonominya kuat, pengalaman bisnisnya kuat. Jangan-jangan nanti kalau dengan kondisi seperti ini, pemerintah kita yang baru nanti pusing. Kan permasalahan bangsa ini bukan masalah Kratos Steel aja pasti kan, kemiskinan, musuh lapar ya, kesehatan dan lain-lain. Saya ngeliat, ya udahlah daripada KS rugi aja, udah diambil aja sama Korea. Wah, wassalam kita ini. Padahal ini industri strategis. Enggak seperti itu. Iya. Kalau itu jangan khawatir. Mudah-mudahan ya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 bahwa cabang-cabang produksi yang penting itu harus dikuasai negara. Termasuk yang kita harapan kita, komposisi saham kita dengan posko ini harusnya dibalik. Negara yang 70%, terserah apakah dana-dana dari BUMN yang sehat ya untuk menyuntik supaya diambil alih kepemilikan saham yang Korea yang 70 dibalik ke 30, jadi cuma tenaga benar-benar tenaga ahli aja. Kalau seperti ini Pak, di rapat-rapat perwakilan kita KS itu cerita, Pak kami tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, orang kita saham minoritas. Jadi keputusan-keputusan, dan terlihat diatur keuangannya dia, ya kan? Diatur marketing ini komersil nama kita dia. Ya, paling kita SDM untuk berhadapan dengan lingkungan sekitar, CSR, paling dipasang itu untuk kami untuk. Kalau berarti protes Pak Rosid itu juga ya, yang diskusi SDM. Iya. Nah, malah teman kita itu Pak Rosid, kamu kalau dia mau ke kafe, paling juga ya ngadu ribuan. Orang kere kabur, kita yang suruh ngadepin kamu. Ya sama-sama juga gitu. Gitu loh Bapak ya. Nah, jadi harapannya kita ini yang saya detail-detailnya ya. Nanti saya fotokopi, bisa difotokopi. Kalau kita mau intensif secara detail, mungkin ada pertemuan khusus lagi. Yang intinya ini sebenarnya yang penting sudah dirangkum di sini aja. Iya, intinya kita sebenarnya nih untuk awalnya, jadi masalah joint venture KP ini itu sebagian kecil dari permasalahan besar Kratos Steel. Banyak permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi ya, proyek-proyek, utang ya, kinerja yang sudah 3 tahun berturut-turut rugi, itu perlu perhatian khusus Pak. Kalau enggak, itu berdampak kepada pemutusan hubungan kerja yang ujungnya ini anak bangsa kita. Mestinya kan yang belum bekerja malah dimasukkan jadi ada lapangan pekerja. Jangan malah ada yang sudah kerja malah diputus rezekinya orang ya. Itu bahkan ada hadis Rasul, jangan sama sekali itu memutus rezeki orang. Oh iya. Sudah bekerja malah mau diputus. Saya termasuk yang paling beban berat Pak dalam moral. Di periode saya jadi ketua umum, kok malah ada kebijakan pemutusan hubungan kerja. Makanya kami dengan sangat keras harus sampaikan Mas Sekjen, kalau perlu kita ke presiden, siapa menterinya nanti yang baru ya, presiden yang baru nanti kita mau nyampaikan, karena kita nggak ada kepentingan pribadi Pak, semata-mata ini gimana nih supaya negara kita ini kondusif ya, kedaulatan negara kita sebagai industri strategis ini benar-benar pemerintah yang punya kewenangan, bukan Korea, bukan Amerika dan lain sebagainya. Saya belum berbicara terkait PMI ini Pak, nanti akan ada saya di forum badan usaha strategis. Mungkin lebih ya global ya. Ini baru. Nanti akan juga ada momennya, saya akan menyampaikan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah terkait undang-undang ya tahun 2007 itu yang sudah menjual kedaulatan bangsa kita, bagaimana pihak asing dengan kampanye berinvestasi ya dengan kelonggaran-kelonggaran regulasi sehingga dia mengusaha perekonomian kita itu Pak. Tapi ini saya terus terang mohon Pak Baya, ini kan saya sangat bersemangat
karena ini orang baru. Saya juga sangat semangat. Sangat bersemangat. Kalau dulu kan Pak Agus ya, nampung aja tapi nggak tindak lanjut. Mudah-mudahan Pak Bagja ini ya, benar-benar pertemuan ini ya mendapat berkah dan benar-benar tergerak hatinya Pak Bagja untuk mengopeni perusahaan negara ini yang memang dari sekian banyak perusahaan negara dan termasuk industri strategis. Zaman Pak Habibie itu ada dibentuk suatu badan ya, badan pengelola industri strategis, saking pentingnya ya, di dalamnya ada beberapa perusahaan, ada kurang lebih 11 perusahaan termasuk Krakatau Steel. Itu Pak ya, mungkin lebih baik kita diskusi. Saya sebenarnya masih banyak mau sampaikan tapi ini prolog aja ya. Karena ini sebenarnya sudah permasalahan sudah 2 tahun yang lalu dan sudah ini jadi start akumulasi sekarang sehingga nambah permasalahan. Itu Pak ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.